Belanda tolak percayakan nasib Papua di tangan Indonesia pada tahun 1949, ini alasannya. Kisah konflik berkepanjangan di wilayah Papua ternyata sejak zaman Belanda. Tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, tapi menolak menyerahkan Irian Barat. Setelah pengakuan kedaulatan, Belanda masih terlibat konflik dengan Indonesia soal Irian Barat. Apa alasan Belanda menolak Irian Barat dimasukkan ke wilayah Indonesia? Sebenarnya, penyelesaian Irian Barat telah dibahas oleh Konferensi Meja Bundar atau KMB. Namun pembahasan masalah tersebut berlangsung alot sehingga hanya diputuskan untuk kembali berbicarakan kesepakatan 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Belanda pun memberikan pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia pada 27 September 1949 tanpa menyelesaikan urusan Irian Barat. Belanda sendiri menolak Irian Barat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan alasan bahwa pulau beserta suku-suku yang didiami Hollandia, nama Papua Barat pada periode lalu, memiliki kebudayaan tersendiri yang berbeda dengan bekas wilayah Hindia Belanda lainnya. Kemudian tahun 1950-an, Presiden Soekarno merupakan melakukan perundingan bilateral secara langsung dengan Belanda. Namun sayang, cara tersebut tidak menuai keberhasilan. Bahkan secara sepihak pada tahun 1952, Belanda memasukkan Irian Barat ke dalam wilayahnya. Lalu apa yang dilakukan Soekarno? Setelah perundingan dengan Belanda gagal, Presiden Soekarno masih berupaya menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur diplomasi. Ia membawa permasalahan Irian Barat ini ke Forum PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan dukungan Majelis Umum PBB tahun 1954. Rupanya, upaya diplomasi di Forum PBB ini juga tidak menuai hasil yang diharapkan. Akhirnya, langkah konfrontasi dengan Belanda terpaksa dilakukan di samping tetap melanjutkan langkah diplomasi Forum Sidang Majelis Umum PBB. Pada tahun 1955, Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Moskow menemui pimpinan Uni Soviet, Nikita Khrushchev. Keduanya untuk membicarakan permasalahan Irian Barat dan meminta dukungan negara pimpinan Blok Timur tanpa memakan waktu lama. Nikita Khrushchev menyatakan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam meraih cita-citanya membebaskan Irian Barat. Pada 18 November 1957 dilangsungkan rapat umum dan membahas masalah pembebasan Irian Barat. Sementara sebagai langkah awal konfrontasi dengan Belanda, pada 5 Desember 1957, seluruh film berbahasa Belanda dilarang tayang di Indonesia. Pesawat-pesawat Belanda juga dilarang terbang dan mendarat di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pada 5 Desember 1958 dilakukan penghentian terhadap seluruh kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. Selama periode 1958 hingga 1959 dilakukan nasionalisasi sekitar 700 perusahaan Belanda Indonesia. Konfrontasi antara Indonesia dan Belanda pun semakin meruncing. Pada 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan 3 komando rakyat atau Trikora. Isi Trikoranya yakni yang pertama, gagalkan pembentukan negara Papua. Yang kedua, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat. Yang ketiga, bersiap untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan juga kesatuan tanah air dan bangsa. Sementara itu dilakukan pula persiapan untuk merebut Irian Barat. Pada 2 Januari 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 62 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Indonesia pun meminta bantuan Amerika Serikat untuk menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Tapi Amerika Serikat menolak. Presiden Soekarno pun menggunakan kekuatan pensenjataan dengan bantuan dari Uni Soviet. Ketegangan tersebut pun menarik perhatian Amerika Serikat. Akhirnya pada 15 Agustus 1962 ditandatangani persetujuan New York antara Indonesia dan Belanda. Salah satu hasil adalah memberikan rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat tetap di wilayah Indonesia atau memisahkan diri. Selanjutnya, hasil penuntutan pendapatan rakyat itu disetujui pada 19 Desember 1969 dan membuktikan bahwa Irian Barat bagian dari Indonesia. Secara resmi, Irian Barat berada di bawah pengawasan Indonesia pada 1963. Cepat atau lambat, Papua pasti merdeka. Sejak hasil penentuan pendapatan rakyat atau PPRA pada 1969 menyatakan Papua ingin bergabung dengan Indonesia, krisis terus membekap wilayah di ujung timur negara ini. Situasi keamanan fluktuatif. Milisi organisasi Papua Merdeka terus melancarkan gerilya. Mereka membunuh tentara, polisi, dan bahkan warga asing di sana. Kehadiran pasukan keamanan di Papua tidak mampu menjamin sepenuhnya keamanan bumi cendrawasih. Bukan sekedar perlawanan bersenjata, kaum-kaum intelektual
Papua terus bergerilya di luar negeri, termasuk Jacob Rumbiak. Dalam kongres ketiga di Jayapura menghasilkan terbentuknya negara Federasi Papua Barat, dia diangkat sebagai Menteri Luar Negeri. Dari kota Melbourne, Australia, dia menggalang dan menyerukan sokongan bagi kemerdekaan Papua. Dia yakin Papua bakal lepas dari cengkraman Indonesia. Cepat atau lambat pasti kemerdekaan itu datang, katanya saat dihubungi melalui telepon seluler pada Rabu lalu. Berikut penjelasan Jacob Rumbiak kepada Faisal Assegaf, dikutip dari merdeka.com. Saya melihat bukan lebih bagus, tapi ada lebih keuntungan untuk kedua pihak bagi Indonesia dan Papua. Saya melihat dengan adanya proses baik itu tidak ada kalah, tidak ada menang. Perjuangan Papua Barat itu bukan anti-Indonesia atau anti-pemerintah Republik Indonesia. Itu menyangkut hak politik orang Papua. Kita harap dengan adanya presiden baru bisa membuka satu ruang demokrasi sehingga kita bisa duduk dan berbicara tentang masa depan bersama Indonesia Papua. Jadi saya lebih cenderung melihat bukan bagusnya, tapi bagaimana kita akan hadir sebagai masyarakat eksternal dalam tanggung jawab bersama menjaga dunia damai pada setiap bangsa sehingga tidak ada permusuhan di atas dunia ini. Saya melihat ada sedikit yang kerikil-kerikil kecil karena kendali jarak jauhnya dari Megawati. Tidak ada mungkin Ibu Mega mengkhianati perjuangan bapaknya. Tapi kami harap beliau bisa mengerti sebenarnya kehancuran Indonesia itu ada kesalahan kebijakan dari partai. Sebenarnya Indonesia bukan republik, Indonesia bukan negara bersistem atau bersistem presidensial, sistem RIS atau Republik Indonesia Serikat. Kalau dari awal Soekarno menjalankan sistem RIS, saya pikir Indonesia adalah negara besar. Sebab daerah diberikan wewenang membangun Indonesia, tapi karena adanya sistem kekuasaan di tangan atau di satu tangan, pusat, justru Indonesia bukan semakin baik, semakin buruk. Sebenarnya saya yakin Pak Jokowi adalah orang baik, putra terbaik, karena dia punya rencana sungguh mulia. Dia akan angkat keadilan, dia ingin memperbaiki kesalahan sejarah. Karena bangsa besar, bangsa betul-betul meletakkan nilai-nilai bangsa dalam sejarah benar. Sebenarnya Papua itu bagian dari taktik Amerika untuk meruntuhkan Soekarno. Sehingga saya pikir sudah saatnya untuk Indonesia dan Papua kita membangun masa depan. Indonesia dan Papua sebenarnya sama-sama korban dari perang global atau kebijakan dunia. Itu sebabnya jangan kita harus saling memusuhi, kita bukan musuh. Kita merupakan kedua pihak korban dari perang dingin. Kita perlu ambil kebijakan masa depan untuk kedua pihak Indonesia dan juga Papua.